warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 4E yang beranggotakan Amal Taqiyuddin, Nelian Setia Jihanara, dan Nenghulan. Di sini, kami akan menjelaskan proses pembuatan produk yang kami buat. Produk ini kami namai dengan gitar, energi di sekitar. Produk ini merupakan sebuah karya inovatif yang mengubah PowerPoint menjadi sebuah aplikasi yang dirancang untuk menyajikan media pembelajaran dalam format yang interaktif dan dinamis. Dengan aplikasi gitar, pengguna dapat mengalami PowerPoint dengan cara yang berbeda dan memungkinkan mereka untuk tidak hanya menonton tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Nah, adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan produk gitar meliputi aplikasi PowerPoint, Canva, iSpring, dan aplikasi Builder. Nah, Canva digunakan untuk mencari desain, sedangkan PowerPoint digunakan sebagai aplikasi utama untuk menampung dan menyusun semua desain. Aplikasi iSpring digunakan untuk melihat preview dari hasil akhir dan mengubah file PowerPoint menjadi format HTML atau web. Dan terakhir, aplikasi Builder digunakan untuk mengkonversi presentasi PowerPoint yang telah dioptimalkan menjadi aplikasi yang dapat diinstal pada perangkat Android. Adapun langkah-langkah untuk membuat aplikasi gitar ini, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan materi terlebih dahulu, di mana materi ini akan dijadikan sebagai konten pada aplikasi tersebut. Di sini kami memilih materi ilmu pengetahuan alam dan sosial, tepatnya mengenai energi pada bab 4 untuk kelas 3 SD. Selanjutnya, kami di sini juga membuat desain-desain yang akan disajikan pada aplikasi gitar tersebut. Selanjutnya, kita dapat memilih option bagikan, lalu unduh, pilih jenis file. Di sini kami menggunakan PNG agar kualitasnya lebih baik, dan memilih halaman yang akan diunduh. Misalnya di sini saya akan mengunduh halaman nomor 3. Selanjutnya kita beralih pada PowerPoint. Nah, kita dapat menambahkan background. Misalnya untuk background yang telah saya download, kita masuk ke insert terlebih dahulu, lalu pilih picture, this device, dan pilih folder yang tadi. Nah, setelah ini kita juga dapat menambahkan icon-icon seperti icon play. Misalnya untuk play. Setelah itu kita dapat sesuaikan ukurannya sesuai dengan kemauan kita. Lalu kita juga dapat menambahkan slide baru, new slide. Kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya tambahkan background yang kita inginkan. Misalnya ini untuk tampilan menu. Selanjutnya pilih icon-icon. Setelah itu kita crop satu persatu.
misalnya seperti ini. Lalu kita juga dapat menambahkan slide baru, misalnya tampilan untuk capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Seperti ini. Nah, selain itu kita akan menambahkan hyperlink, dimana ketika kita mengklik button yang ini dapat terhubung pada halaman selanjutnya ataupun slide yang lainnya. Caranya kita klik pada button yang kita inginkan, lalu pilih insert, lalu action, hyperlink to, new slide, lalu pilih slide dan pilih pada slide berapa yang akan kita hubungkan dengan icon tersebut. Misalnya di sini saya memilih untuk slide 2. Kita juga dapat menambahkan sound agar ketika diklik muncul suara. Selain itu kita juga dapat menambahkan animasi. Misalnya di sini saya akan menambahkan animasi yang spin. Kita coba di preview. Seperti itu. Begitu juga dengan button-button atau icon-icon yang lainnya. Selanjutnya untuk bagian game kita dapat menambahkan new slide seperti biasa. Lalu hapus dulu. Setelah itu ke insert picture untuk menambahkan background. Setelah itu kita tambahkan icon-icon untuk soal, pertanyaan juga jawaban. Di sini saya memakai insert lalu save. Setelah itu kita dapat menambahkan teks dengan klik kanan, edit teks, lalu masukkan teks sama seperti yang lainnya. Setelah jawaban pertanyaan telah terinput, lalu kita dapat menggrupkan terlebih dahulu untuk jawaban yang salah. Misalnya itu dengan menekan shift pada keyboard lalu mengklik jawaban yang salah. Setelah itu kita klik save format, lalu pilih grup. Kita juga dapat mengubah nama grup ini agar memudahkan ketika pengaplikasian ke trigger. Misalnya grup salah. Setelah itu kita dapat menambahkan animasi untuk semua icon.
Saya akan memilih untuk menambahkan animasi play. Selanjutnya selection pane, pilih untuk soal yang ini segitiga yang kecil, lalu pilih start after previous. Untuk salah juga start after previous, namun untuk yang jawaban benar pilih start with previous. Selanjutnya kita akan ke insert agar ketika jawaban salah diklik akan muncul animasi salah. Lalu save, pilih warna yang sesuai dengan keinginan. Lalu setelah itu kita juga dapat menambahkan teks. Selanjutnya kita ke insert lagi, pilih animasi untuk jawaban salah. Selanjutnya kita grupkan terlebih dahulu. Lalu berikan animasi fade. Setelah itu add animation, pilih yang exit fade juga. Setelah itu kita pilih yang grup 15 ini, start on click, timing, lalu trigger, start effect on click, lalu yang ke 15 ke grup yang salah. Oke. Jangan lupa untuk yang grup ini dikebawahkan, lalu klik start after previous. Kita lihat terlebih dahulu apakah sudah berfungsi. Ternyata sudah berfungsi. Selanjutnya untuk reaksi atau animasi yang salah yang benar juga dapat dilakukan seperti yang telah dijelaskan. Cara untuk membuat game menyusun kata dari PowerPoint interaktif. Nah, PowerPoint yang aku gunakan pada video kali ini yaitu PowerPoint 2016. Tapi semisal kalian menggunakan PowerPoint sebelum 2016, contohnya itu PowerPoint 2013 itu bisa, dan PowerPoint setelah 2016 itu juga bisa. Nah, langsung saja ya teman-teman, supaya tidak membuang waktu. Langkah pertama yaitu kita memilih backgroundnya terlebih dahulu dengan cara kita pergi ke insert,
lalu ke picture, lalu pilih gambar yang teman-teman sudah siapkan sebelumnya. Karena di sini aku sudah menyiapkan backgroundnya, jadi kita langsung saja ke langkah selanjutnya. Nah, lalu kita ke elemen-elemen ya teman-teman. Karena di sini aku hanya butuh 2 elemen saja, yaitu lingkaran dan icon musik ini. Jadi langsung saja teman-teman, kita ke caranya, yaitu sama juga seperti kita memilih background tadi. Kita ke insert, lalu ke picture, lalu kita ke download, lalu pilih folder yang atau gambar yang teman-teman sudah siapkan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita pergi ke save terlebih dahulu. Gunanya save ini untuk membuat kotak-kotak dari untuk tempat huruf-hurufnya ya teman-teman. Langsung saja kita buat. Karena di sini aku menggunakan 5 huruf. Di sini aku ambil contoh yaitu bunyi, karena bunyi itu kan memiliki 5 huruf, jadi kita membuat save-nya ini menjadi 5 potongan. Nah, supaya mempercantik save-nya ini, aku edit terlebih dahulu. Kita ke save file untuk memilih warnanya. Karena aku ingin warna yang cerah, aku ingin memilih warna hijau. Untuk save outline-nya juga kita pilih warna hijau juga. Lalu untuk save efeknya supaya mempercantik, aku memilih untuk preset yang nomor 2. Nah, karena tadi aku udah singgung sebelumnya, kita akan menggunakan 5 kotak save ini, maka kita bikin 5 save ya teman-teman. Tapi untuk mempermudah waktu, kita copy saja save-nya ini supaya lebih cepat. Setelah copy, kita boleh susun terlebih dahulu. Susunnya itu bebas, tergantung keinginan teman-teman. Nah, setelah sudah ada 5 kotak ini, kita satukan semuanya 5 kotak ini dengan cara tekan shift pada bagian kiri, lalu tekan save-nya satu persatu. Setelah sudah, kita pergi ke format, lalu kita pergi ke group, dan sudah jadi 5 kotaknya ini sudah kita jadikan satu grup ya teman-teman. Setelah itu kita membuat hurufnya terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara kita pergi ke text box ini yang ada di bagian home. Untuk hurufnya sendiri tergantung teman-teman ya, karena supaya ini lebih enak untuk dilihat, supaya lebih jelas juga, kita perbesar saja. Huruf pertama yang akan aku buat yaitu huruf B, supaya lebih jelas juga dan lebih benar juga warnanya kita ubah terlebih dahulu. Usahakan warnanya jangan sama seperti kotaknya ya teman-teman. Sudah selesai. Nah, lalu buat huruf lainnya juga, nah supaya cepat waktu, sama seperti kotaknya juga, kita copy saja. Lalu untuk kopiannya ini kita ubah huruf yang kopiannya tadi.
Nah, sama untuk huruf lainnya juga seperti itu, kita paste dan ubah hurufnya. Nah, setelah semua hurufnya sudah jadi, kita animasikan supaya hurufnya ini itu berjalan ke kotak yang sesuai dengan jawabannya, teman-teman. Yang pertama, kita klik hurufnya terlebih dahulu, lalu kita pergi ke animation, lalu kita cari yang namanya lines. Nah, karena ini animasinya itu ke bawah kotak ini, maka kita pilih option yang down. Nah, setelah itu kita arahkan huruf bayangan B yang seperti bayangan ini ke kotak yang benar, dan sama untuk huruf-huruf lainnya juga. Kita pergi ke lines, nah untuk huruf ini aku lebih prefer untuk ke kanan untuk animasinya sendiri. Nah, setelah semuanya jadi, kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ke preview. Oke, berjalan ya teman-teman untuk semua hurufnya. Nah, kalau misal kalian ada kata yang lain itu yang berbeda di satu slide ini, kalian tinggal pencet duplicate slide, lalu tinggal ganti saja huruf-hurufnya. Misal kalau kalian ingin membuat energi yang lain seperti kimia, atau misal yang katanya itu lebih dari 5 huruf, karena ini kan 5 huruf, kalian tinggal tambahkan saja huruf-hurufnya. Simulasi tentang cara bermain game dari game menghafal ini. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini kan ada 6 kotak ya teman-teman. Nah, cara bermain game itu kita pilih satu persatu dari 6 kotaknya ini, lalu kita hafalkan apa isi yang ada di dalam kotak tersebut. Contohnya, nah, untuk kotak pertama ini itu isinya bunyi. Untuk kotak kedua ini yaitu kimia. Kotak ketiga yaitu angin.
Untuk kotak keempat yaitu kimia, kotak kelima yaitu angin, dan yang pasti yang kotak yang terakhir yaitu bunyi. Nah, setelah kita hafalkan tadi, kita lanjutkan untuk kotak yang pertama ini. Kita cocokkan terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu kotak pertama ini yaitu bunyi. Nah, pasangannya yaitu yang bunyi juga, yaitu kotak yang yang ke-6. Nah, untuk kotak kedua ini yaitu yang kimia, kita ke kotak yang keempat. Nah, untuk kotak yang ketiga ini energi angin, yang pastinya karena ada sisa satu kotak pasti yang ini, seperti itu. Selanjutnya, setelah desain serta animasi-animasi seperti itu sudah berfungsi, kita dapat mengubahnya PPT ini menjadi sebuah web atau bisa diakses ke dalam web di browser. Yaitu caranya kita tinggal ke iSpring Free 11 ataupun sesuai yang telah diinstal, lalu publish, lalu kita dapat mengubah nama projectnya sesuai dengan nama produk kita. Misalnya di sini saya akan mengubah produk ini menjadi gitar, maksudnya yang bernama gitar. Setelah itu publish dan tunggu prosesnya. Kita lihat. Nah, maka akan seperti ini tampilannya. Seperti itu. Ada step yang terlewat, yaitu menambahkan audio. Nah, di sini kita juga dapat menambahkan audio, yaitu dengan cara ke insert, lalu audio, pilih audio on my. Selanjutnya kita dapat memilih audio yang telah kita siapkan. Setelah itu kita dapat mengklik play in background. Selanjutnya jangan lupa untuk mencentang pada bagian hide during show. Ini kita langsung saja ke aplikasi buildernya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan pada aplikasi ini yaitu kita di website tipe to convertnya ini kita men-checklist ke local HTML website. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita beri nama application title-nya. Di sini aku akan memberikan nama aplikasinya yaitu gitar. Nah, untuk versi foldernya tidak usah diubah. Nah, lalu untuk app orientation-nya yaitu kita ke landscape ya teman-teman kalau di contoh kali ini. Tapi kalau teman-teman ingin mengubahnya di portrait atau di auto rotate itu juga bebas. Nah, untuk output direction-nya ini tuh nanti setelah jadi aplikasinya itu bakal ditaruh di bagian data mana ya teman-teman. Nah, karena sebagai contoh ya aku di bagian download aja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ke change iconnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini bebas teman-teman ingin menggunakan icon yang seperti apa. Ini sebagai contoh aku
sudah menyiapkan icon yang sudah aku siapkan, dan untuk ukurannya itu sekitar 500an KB ya teman-teman, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya kita ke directory of local website. Nah, setelah tadi kita publish buat dari PPT-nya itu, nah kita cari di lokasi mana tempat publish-nya itu ya teman-teman. Nah, tadi aku mempublish-nya itu di bagian ini. Nah, setelah itu kita langsung ke bagian ekstraknya ya teman-teman. Nah, untuk ekstraknya itu sendiri ini sebenarnya bebas, tapi kalau di aplikasi yang akan aku buat ini sebenarnya akan aku unchecklist, dan untuk multiplayer ini aku checklist. Nah, untuk bagian dalam class originnya ini bakal aku checklist juga ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal build Android apps yang ini teman-teman, yang berada di bagian sini. Lalu tunggu beberapa saat hingga ekspornya itu selesai, seperti itu. Dalam penggunaan produk Gitar, maka terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, penginstalan aplikasi. Tentunya agar kita dapat menggunakan aplikasi tersebut, maka aplikasi harus diinstal terlebih dahulu. Nah, di sini dapat rekan-rekan lihat aplikasi sudah diinstal. Nah, setelah diinstal, maka aplikasi sudah bisa dibuka. Dan ketika kita menekannya, maka akan muncul tampilan awal aplikasi. Di sini terdapat tombol play dan tombol tanda seru. Jika kita menekan tombol tanda seru, maka terdapat dua informasi. Yang pertama, profil pengembang, dan yang kedua, referensi. Jika kita menekan profil pengembang, maka di sini akan muncul profil-profil dari pengembang produk ini. Kemudian, jika kita menekan tombol tanda panah, maka akan kembali lagi. Nah, di sini juga ada referensi. Maka akan muncul tampilan menu. Di dalam menu terdapat 4 icon. Yang pertama CP dan TP, kemudian materi, ada kuis dan game. Nah, jika kita coba tekan CP dan TP, maka akan muncul capaian pembelajaran. Dan ketika kita geser, akan tampil tujuan pembelajaran. Dan ketika kita tekan tombol home yang di atas, maka kita akan kembali lagi ke tampilan menu. Selanjutnya kita coba tekan icon materi. Nah, di dalam materi terdapat 6 jenis sumber energi. Rekan-rekan bisa memilihnya untuk memahami materi. Di sini terdapat energi bunyi, kemudian energi listrik, energi cahaya, energi kimia, energi gerak, dan energi panas. Nah, selanjutnya kita coba bermain kuis. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dijawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan soal latihan mengenai energi, dan kita dapat memilih salah satu jawabannya. Misal, kita memilih ini, maka akan muncul tanda salah. Nah, selanjutnya jika kita menekan ini, maka akan muncul tanda benar. Oke. Selanjutnya kita ke icon game. Nah, di sini terdapat 2 game. Yang pertama mengenai susun kata. Teman-teman bisa menyusun kata-kata ini menjadi benar. Terdapat game menghafal. Nah, di sini teman-teman akan diberitahu secara acak mengenai jenis-jenis sumber energi. Nah, teman-teman bisa menghafal dan mencocokkan mana saja yang cocok. Misal di sini ada energi bunyi, maka kita cocokkan dengan energi bunyi lagi. Ya rekan-rekan, langkah-langkah penggunaan produk dicukupkan sekian. Nah, selanjutnya, apakah produk ini memiliki kekurangan dan kelebihan?
saja, produk yang kami buat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utama produk ini meliputi visualisasi materi yang lebih efektif dan interaktif, kemampuan menyusun materi secara terorganisir, serta fleksibilitas dan kustomisasi yang tinggi. Nah, aplikasi ini memungkinkan penggunaan gambar, animasi, dan transisi antar slide sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Aplikasi ini juga sangat mudah diakses di berbagai perangkat serta mendukung pembelajaran fleksibel di mana saja dan kapan saja. Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ketergantungan pada perangkat yang kompatibel, ketergantungan pada listrik dan internet, terutama di wilayah dengan akses yang terbatas atau tidak stabil. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga aplikasi yang kami buat dapat memberikan pengalaman belajar lebih menarik dan dinamis bagi pengguna. Dengan aplikasi ini juga kami berharap agar pengguna dapat belajar kapanpun dan dimanapun, karena materi sudah dapat diakses secara mudah dan fleksibel, baik secara online maupun offline. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.